Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran PJOK kali ini, kalian akan mempelajari intensitas latihan fisik atau intensitas latihan olahraga. Nah, sebetulnya untuk materi ini tidak termasuk ke dalam kurikulum pembelajaran PJOK, tetapi Bapak rasa Bapak perlu atau penting untuk menyampaikan intensitas atau materi intensitas latihan fisik ini kepada kalian karena pada kondisi sekarang itu kalian melakukan olahraga sendiri di rumah tentunya pengawasan dari Bapak itu sangat-sangat minim sekali sehingga manfaat dari Bapak menyampaikan eh, materi ini itu yang pertama adalah agar olahraga atau aktivitas jasmani yang kalian lakukan di rumah ini mencapai tujuannya. Ya, secara umum olahraga ini adalah bertujuan untuk kesehatan ya, agar tercapai itu untuk kesehatannya. Kemudian yang kedua adalah untuk keamanan. Nah, kenapa keamanan? Karena jika kalian misalkan berolahraga di rumah berlebihan atau terlalu berat itu bisa saja akan yang pertama meningkatkan resiko penyakit mungkin ya, penyakit misalnya seperti penyakit resiko penyakit jantung atau bisa saja kalau misalkan berlebihan kalian akan pingsan dan juga yang paling parah adalah bisa saja mati mendadak ya kalau misalkan aktivitas olahraga yang dilakukan itu sangat-sangat berat sekali. Nah, maka dari itu Bapak ingin atau dirasa perlu untuk menyampaikan materi intensitas latihan fisik ini. Apa itu intensitas latihan? Intensitas latihan adalah suatu ukuran yang memperlihatkan kualitas rangsangan yang diberikan selama proses latihan itu berlangsung. Stimulus atau rangsangan berupa aktivitas gerak. Nah, untuk materi ini Bapak mungkin akan menyampaikan secara sederhananya saja ya. Mungkin akan mengarah kepada praktek nanti pelaksanaan untuk mengukur intensitas latihan yang dilakukan. Apa intensitas latihannya? Ringan, sedang, atau intensitas latihan tinggi. Nah, secara sederhana Bapak artikan intensitas latihan itu adalah suatu ukuran berat tidaknya aktivitas jasmani atau aktivitas olahraga yang dilakukan. Kalau misalkan aktivitasnya terlalu ringan, nah mungkin itu eh, tidak akan mencapai kesehatan untuk jasmaninya. Kemudian jika misalkan intensitas latihan atau aktivitas jasmaninya terlalu berat, nah itu seperti yang tadi Bapak sampaikan itu malah akan tidak juga mendapatkan manfaat yang baik, malah mungkin akan mendapatkan hal yang buruk ya seperti mungkin pingsan tadi atau meningkatkan resiko serangan jantung. Bagaimana cara mengukur intensitas latihan? Itu yang Bapak akan sampaikan yaitu adalah dengan cara menghitung denyut nadi. Sebetulnya ada cara yang lebih mudah lagi ya selain dengan cara menghitung denyut nadi yaitu dengan cara tes berbicara pada saat olahraga. Misalkan kita pada saat aktivitas olahraga berbicara masih bisa berbicara tetapi dengan terengah-engah, nah itu masuk ke dalam kategori intensitas olahraga sedang. Atau jika misalkan pada saat olahraga kita berbicara atau kesulitan sekali untuk berbicara, nah itu aktivitas olahraga atau aktivitas jasmani yang kita lakukan itu sudah masuk ke dalam kategori tinggi. Nah, sangat mudah sekali mungkin ya untuk mengukur intensitas tersebut, tetapi kekurangannya adalah untuk pengukuran tersebut itu tingkat objektifannya sangat rendah sekali. Nah, untuk cara menghitung denyut nadi ini bisa terbilang objektif ya untuk mengukur intensitas latihan.
Nah, ini adalah cara penghitungannya untuk kita mengetahui intensitas latihan kita. Tapi kalau misalkan Bapak jelaskan ini secara rinci akan memakan waktu yang lama ya, sehingga kuotanya mungkin kuota videonya akan semakin besar. Jadi Bapak sederhana saja. Ini juga masih teori atau cara pengukurannya. Nah, ini Bapak langsung sajalah untuk menjelaskan cara pengukurannya yang akan dipakai, yaitu adalah teori Catch and McArdle. Intensitas latihan dapat diukur dengan cara menghitung denyut nadi. Denyut nadi kita dapatkan dari mana? Dengan yang pertama adalah bisa menekan pergelangan tangan bagian kiri atau bagian dalam. Nah, di situ kalian dapat merasakan denyut nadi tubuh kalian. Atau bisa juga dengan menekan di bagian leher bagian kiri atas. Itu juga bisa. Nah, langkah pertama adalah kalian menentukan dulu denyut nadi maksimal. Ini adalah kapasitas gelombang jantung maksimal kalian atau denyut nadi maksimal pada saat berolahraga. Yaitu rumusnya adalah denyut nadi maksimal sama dengan 220 kurangi umur. Kalau misalkan umurnya 17 tahun mungkin jadi 220 kurangi 17 berarti 203. Nah, itu adalah denyut nadi maksimal kalian pada saat berolahraga. Pada saat denyut nadi pada saat olahraga lebih dari denyut nadi maksimal ini, nah itu yang akan bisa menyebabkan kalian seperti pingsan dan sebagainya. Nah, ini untuk takaran intensitas latihannya. Nah, untuk olahraga prestasi ini tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara mengukur denyut nadi maksimal. Kemudian untuk olahraga prestasi atau bisa dibilang atlet ya, ini atlet olahraga itu zona denyut nadi latihannya adalah, nanti Bapak jelaskan lebih rinci ya, zona denyut nadi latihan itu adalah 80% sampai 90% dari denyut nadi maksimal yang tadi sudah didapatkan hasilnya. Kalau contoh, jadi kan boleh lagi 220 kurangi umur, misalkan kalau umurnya 17 berarti denyut nadi maksimalnya adalah 203. Nah, cara penghitungannya untuk olahraga prestasi atlet ini berarti 80%-nya itu dari 203 sampai 90%-nya itu dari 203. Nah, itu untuk atlet. Kemudian kalau hanya untuk mencapai tujuan kesehatannya saja. Nah, untuk atlet ini termasuk ke dalam intensitas tinggi ya. Nah, hanya untuk mendapatkan kesehatan tubuh saja itu cukup dengan denyut nadi 70% dari denyut nadi maksimal atau dari 203 kalau dari contoh tadi sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Kalau tadi contoh itu 203. Nanti Bapak tampilkan tabel denyut nadinya, jumlah denyut nadinya. Kemudian untuk intensitas tinggi atau untuk atlet ini bagi orang, nah ini yang contoh yang tadi ya Bapak sampaikan. Jadi bagi orang yang berumur 17 tahun, maka takaran intensitas yang harus dicapainya adalah dalam latihan adalah 80% sampai 90% dari 203, yaitu, nah ini sudah Bapak dapatkan hasilnya 80% dari 203 yaitu 162 sampai 183 denyut per menit. Ini untuk atlet denyut atau zona latihannya, zona denyut nadi latihannya itu adalah 162 sampai 183 denyut nadi per menit. Jadi kalian nanti cara menghitungnya adalah pada saat misalkan olahraga
kalian tekan dulu denyut nadi kalian untuk menentukan apakah intensitas latihan olahraganya termasuk tinggi, sedang, rendah, atau rendah dalam waktu 1 menit. Dalam waktu 1 menit itu berapa kali nadi itu berdenyut. Nah, kalian itu dihitung denyut nadinya. Nah, ini untuk atlet kisaran 162 sampai 183 denyut per menit. Kemudian, nah ini termasuk ke dalam intensitas tinggi ya yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian bagaimana yang tujuannya hanya untuk kesehatan saja atau yang termasuk ke dalam intensitas sedang. Nah, contohkan lagi untuk yang berumur 17 tahun, maka takaran intensitas yang harus dicapainya dalam latihan adalah 70% sampai 85% dari 203. Berarti 142 sampai 172 denyut per menit. Itu untuk intensitas sedang atau untuk yang olahraganya hanya untuk memenuhi kesehatan jasmani saja. Kemudian lamanya berlatih itu berapa lama? Lamanya berlatih untuk atlet itu kisaran 45 sampai 120 menit. Ini paling lama 2 jam ya, satu kali olahraga. Kemudian bagi yang hanya untuk mencapai manfaat kesehatan saja atau intensitas sedang, lamanya berlatih adalah 20 sampai 30 menit. Ini tidak termasuk ke dalam pemanasan segala macam ya, peregangan, tapi ini sudah masuk ke dalam aktivitas olahraganya. Nah, ini Bapak sudah hitung denyut nadi latihannya dari umur 10 tahun sampai 60 tahun. Kalau kalian berarti umur SMA itu adalah 15, 16, 17 tahun ya, 15 tahun untuk kelas 10, 16 tahun untuk kelas 11, 17 tahun untuk kelas 3. Nah, jadi untuk Bapak gambarkan dulu untuk kelas 10 yang berumur 15 tahun mungkin ya. Silahkan saja sesuaikan. Nah, tadi menurut teori Katz dan McCardle yang termasuk intensitas sedang itu adalah 70% sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Berarti 70% itu berarti 143 sampai 164 denyut nadi per menitnya. Nah, berarti kalau kalian ingin berolahraga dengan intensitas sedang itu berarti denyut nadinya pada saat melakukan olahraga harus mencapai 143 sampai 70% sampai 85%. Berarti 143 sampai 174. Nah, itu target kalian denyut nadi pada saat melakukan olahraga harus mencapai kisaran antara 143 sampai 174. Itu minimal ya untuk intensitas sedang. Kalau misalkan masuk ke dalam 60% dari denyut nadi maksimal berarti ini berarti termasuk kategori intensitas ringan. Nah, manfaat utuh untuk kesehatannya menurut Bapak ini dirasa kurang jika kalian dalam melakukan aktivitas olahraga ini denyut nadinya 123 dalam waktu 1 menit. Jadi sebelum Bapak menyampaikan lebih lanjut, Bapak berikan gambaran dulu ya. Nanti kalian jadi pertama adalah mengukur denyut nadi sebelum latihan terlebih dahulu. Biasanya normalnya itu orang yang sehat ya, yang kesehatannya yang tidak berpenyakit itu kisaran 60 sampai 80 denyut nadi per menit. Itu sebelum melakukan aktivitas olahraga atau dengan kata lain itu denyut nadi istirahat namanya. Itu kalian cek dulu denyut nadinya sebelum melakukan aktivitas olahraga dengan cara yang tadi dalam
waktu 1 menit menekan denyut nadi dihitung berapa kali dalam 1 menit. Atau dengan cara yang sederhana itu waktunya jangan 1 menit saja, tetapi 6 detik. Dalam 6 detik itu kalian denyut nadinya berdenyut berapa kali. Nah, nanti tinggal dikalikan 10 saja. Jadi kan kalau misalkan 6 detik dikali 10 berarti 60 detik. Sama dengan 1 menit. Berarti hasilnya juga dikalikan 10. Kalau misalkan dalam 6 detik hasilnya 8 kali berdenyut berarti 8 kali 10 berarti sama dengan 80 denyut per menit. Nah, seperti itu ya. Itu cara untuk menghitung denyut nadinya secara sederhana. Kemudian setelah atau setelah kan tadi yang pertama itu adalah mengukur denyut nadi sebelum melakukan aktivitas olahraga. Nah, yang kedua, kalian melakukan aktivitas olahraga, kemudian di tengah-tengah pada saat melakukan aktivitas olahraga, misalkan lari, nah kalian ingin mengecek intensitas lari kalian atau intensitas olahraga termasuk ringan, sedang, atau tinggi itu dengan cara berhenti terlebih dahulu, kemudian langsung dicek nadinya dengan cara yang sudah Bapak sampaikan barusan. Ya, dengan cara menekan denyut nadi dalam waktu 6 detik saja itu berapa kali, kemudian dikalikan 10. Itu. Kemudian kalau misalkan denyut nadinya pada saat tadi lari, kemudian berhenti dulu langsung dicek, denyut nadinya 164, berarti itu termasuk ke dalam intensitas sedang bagi yang kelas 10, berarti sudah tercapai untuk manfaat kesehatannya. Nah, itu termasuk ke dalam kategori baik ya. Kalau misalkan denyut nadinya sudah masuk ke dalam intensitas sedang 70% sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Berarti denyut nadi maksimal bagi kelas 10 yang berusia 15 tahun ini adalah 220 dikurangi 15 tahun sama dengan 205. Nah, ini denyut nadi maksimal pada saat melakukan olahraganya. 70% sampai 85%-nya berarti kisaran antara 143 sampai 174. Nah, oke, nah itu berarti untuk intensitas sedang. Kemudian intensitas tingginya di kisaran berapa? Ini biasanya untuk atlet ya, 80% sampai 90% menurut teori Catch and McCardle tadi. Berarti untuk kelas 10 itu kisaran untuk intensitas tingginya dari 164 sampai 184. Itu biasanya untuk atlet ya. Yang Bapak harapkan kalian minimal lah masuk ke dalam kategori intensitas sedang saja pada saat melakukan aktivitas jasmani yang Bapak tugaskan. Nah, itu berarti sudah Bapak katakan mencapai tujuan dari pembelajaran atau tugas yang Bapak tugaskan kepada kalian. Jadi minimal di intensitas sedang saja. Untuk kelas 10 berarti 143 sampai 174 targetnya. Kemudian untuk kelas 2 atau yang ya kelas 11 yang kira-kira umurnya 16 tahun, intensitas sedangnya kisaran berapa? Tidak berbeda jauh ya sebetulnya, kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu 70%-nya 143 sampai 173. Itu kisaran intensitas sedangnya. Untuk kelas 11 ya sama sajalah sebetulnya, kelas 10, 11, 12 juga tidak berbeda jauh. Dan kelas 3 intensitas sedangnya dari kisaran 142 denyut per menit sampai 173 denyut per menit. Itu target kalian pada saat melakukan aktivitas olahraga yang Bapak tugaskan. Nah, jadi nanti pada saat melakukan aktivitas olahraga, kalian cek dulu, sempatkan waktu untuk mengecek apakah olahraganya termasuk
intensitas ringan, sedang, atau intensitas tinggi.